Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai 16 rumus dasar Excel untuk tes admin kantor. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai 16 rumus Excel sederhana atau 16 rumus Excel dasar untuk tes admin kantor. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita ke TKP. Nah, untuk yang pertama yakni biasanya teman-teman untuk tes admin kantor, teman-teman akan dituntut untuk bisa membuat sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris ya. Teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang all borders seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa isikan untuk nomor misalnya. Kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Ini contoh saja untuk data dari sebuah tabel ya. Teman-teman dituntut harus bisa membuat sebuah tabel yakni kumpulan kolom dan baris seperti ini, dan bisa merapikan sebuah tabel. Dan karena ini adalah tes dasar yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman menjadi atau melamar di bagian admin kantor seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman dituntut harus bisa membuat sebuah penomoran otomatis pada sebuah tabel ya. Untuk penomoran otomatis, teman-teman bisa melakukan penomoran. Ada dua opsi. Pertama, teman-teman bisa membuat nomor secara manual seperti ini, dimasukkan secara manual ya, namun ini akan akan membuang-buang waktu atau tidak efektif seperti itu ya. Teman-teman bisa melakukan penomoran otomatis dengan menginputkan 1-2 nomor ya seperti ini, kemudian blok kedua nomor tersebut. Setelah itu teman-teman bisa geser ke bawah seperti ini untuk penomoran otomatis. Nah, jadi jika datanya mungkin bisa puluhan atau ratusan, teman-teman bisa melakukan hal serupa untuk menghemat waktu. Kemudian untuk kemampuan yang ketiga ya, kemampuan dasar Excel yang ketiga, teman-teman dituntut harus bisa mengaplikasikan rumus lower ya. Rumus lower ini fungsinya untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil dengan rumus lower, kemudian buka kurung dan sel yang akan dipilih. Misalnya seperti ini. Saya akan membuatnya di sini ya. Di sini. Untuk rumusnya lower seperti ini. Buka kurung, kemudian pilih sel yang akan dieksekusi. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf kecil semua ya. Jadi fungsi dari rumus lower ini mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua seperti itu. Kemudian untuk rumus yang keempat atau rumus selanjutnya, yakni teman-teman akan dituntut untuk bisa mengaplikasikan rumus proper ya. Rumus proper ini merubah awal kata menjadi huruf besar, jadi akan merubah huruf besar pada setiap awal kata. Contohnya seperti ini untuk rumusnya proper. Nah, seperti ini akan muncul. Kemudian pilih sel yang akan dieksekusi di sini ya. Kemudian tutup kurung. Nah, maka setiap awal kata akan berubah menjadi huruf kapital, dan untuk huruf seterusnya atau setelahnya
hanya hanya menjadi huruf kecil ya. Artinya huruf kapitalnya hanya ada di awal kata, seperti itu. Kemudian rumus yang ke-5 yakni rumus upper. Rumus dasar Excel yang kelima ini, rumus upper, ini adalah kebalikan dari rumus lower. Rumus upper ini bertujuan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Contohnya di sini ada kalimat merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, ini kata huruf besar ini akan kita rubah menjadi huruf kecil ya. Oke, rumusnya upper seperti ini. Kemudian buka kurung. Kemudian pilih sel yang akan dipilih, akan dieksekusi. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf besar semua seperti ini ya. Untuk kalimat ini berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital semua, seperti itu. Dan kemudian untuk rumus yang ke-6 yakni fungsi konta. Fungsi konta ini untuk menghitung jumlah data yang ada. Nah, seperti ini. Contohnya di sini ada sebuah tabel mengenai daftar nilai siswa ya. Dari masing-masing siswa ini ada beberapa nilai dari tiap-tiap mata pelajaran ya. Nah, kita akan menghitung tiap mata pelajaran dari sekumpulan data siswa. Nah, kita akan menghitungnya dengan rumus konta. Nah, rumus konta ini untuk rumusnya, penulisan rumusnya seperti ini, konta akan muncul. Kemudian kita seleksi sel yang akan kita eksekusi seperti ini, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka akan tampil 8 data. Nah, ini jadi rumus konta hanya menghitung jumlah data yang ada. Artinya jumlah data yang kosong seperti ini tidak akan dihitung. Nah, seperti ini tidak akan dihitung. Seperti ini ya. Jadi sel yang tidak ada nilainya tidak akan dihitung. Seperti ini. Jadi misalnya saya tinggal tarik aja ke sini. Nah, sama seperti itu ya. Jadi untuk kolom ini pun sama, hanya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya 7 data. Dan kemudian di kolom mata pelajaran bahasa Indonesia ini hanya 6 data ya. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi rumus konta, hanya menghitung jumlah data yang ada. Kemudian rumus yang ke-7 yakni sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai pada sekumpulan data. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menjumlahkan tiap-tiap mata pelajaran dari sekumpulan sekumpulan siswa ini ya. Kita bisa menggunakan rumus sum seperti ini. Sum. Kemudian buka kurung, kemudian kita pilih sel yang akan kita eksekusi seperti ini, kemudian tutup kurung dan klik enter, maka akan muncul nilainya seperti ini. Nah, kita bisa drag ke sebelah ini untuk menampilkan jumlah dari nilai di kolom yang lain, seperti itu. Kemudian rumus yang selanjutnya yakni rumus yang ke berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, rumus yang ke-8 yakni average. Fungsi dari rumus average sendiri mungkin teman-teman sudah familiar dan sudah tahu bahwa rumus atau fungsi average ini berfungsi untuk menampilkan atau menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data seperti ini ya. Contohnya di sini saya akan menentukan nilai rata-rata tiap siswa dari 3 mata pelajaran ini, yakni matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di kolom nilai rata-rata seperti ini, average. Kemudian kita pilih sel yang akan diikuti, kita pilihnya dari sini. Kemudian klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, maka nilai yang lain bisa muncul ya, untuk nilai rata-rata. Nah, seperti ini. Nah, untuk kasusnya seperti ini yang banyak angka di belakang koma, teman-teman bisa bulatkan dengan rumus round atau round up ataupun round down, seperti itu. Kemudian rumus yang selanjutnya yakni count if.
conif sendiri ini berfungsi untuk menjumlahkan atau menentukan jumlah dari sekumpulan data dengan kriteria tertentu. Nah, seperti di contoh seperti ini ya, di tabel ini saya akan menentukan berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa tentukan dengan rumus conif. Untuk penulisannya sama dengan conif seperti ini. Akan muncul, kemudian buka kurung range-nya dan kriterianya seperti itu. Range-nya kita pilih di sini ya. Kita pilih sel yang akan kita eksekusi, kemudian titik koma. Kemudian kriterianya, saya akan memilih laki-laki dengan kode L seperti ini. Kemudian tutup kurung. Nah, maka akan muncul jumlah siswa laki-laki yang ada di tabel ini. Kemudian untuk menentukan jumlah perempuan juga sama, conif. Kemudian kita pilih sel yang akan kita eksekusi, kemudian titik koma. Kemudian kita deklarasikan untuk kriterianya. Dalam hal ini saya akan menentukan jumlah perempuan dengan kode huruf P seperti ini. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, maka akan tampil jumlah perempuannya adalah 4 orang. Kemudian yang selanjutnya yakni teman-teman dituntut untuk bisa membuat sebuah filter data dan sortir data. Filter data artinya kita dituntut untuk bisa membuat sortir data ya. Pertama filter terlebih dahulu ya. Filter di sini teman-teman bisa pilih di menu home, kemudian di pojok kanan di sini akan muncul filter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya untuk icon drop down. Nah, teman-teman bisa tentukan di sini misalnya nama, kemudian jenis kelaminnya. Nah, misalnya jenis kelaminnya saya hanya akan tampilkan untuk yang laki-laki saja, misalnya oke. Nah, maka akan tampil siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Misalnya saya akan tampilkan hanya yang perempuan. Nah, maka akan tampil hanya siswa atau siswi perempuan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yakni kita dituntut untuk bisa mensortir data atau mengurutkan data. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya. Untuk sortir data, silakan teman-teman bisa pilih atau blok semua untuk datanya, kemudian pilih sort. Nah, teman-teman di sini bisa tentukan sortirnya, mulai dari ascending ke descending atau dari A ke Z atau Z ke A, misalnya seperti ini. Nah, kemudian misalnya di sini teman-teman bisa custom untuk sortirnya ya. Misalnya saya akan mengurutkan di kolom C ini ya, di kolom nama, di kolom C dengan misalnya dari Z ke A seperti ini. Nah, maka akan tampil nama siswa dari abjad terakhir ke abjad pertama seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman bisa pelajari di rumah. Kemudian untuk rumus selanjutnya yakni rumus if ya, atau logika if. Ini adalah rumus percabangan. Nah, contohnya seperti ini, ada sebuah tabel mengenai data nilai siswa. Nah, kita akan menentukan nilainya dari kolom hasil ini. Kita akan menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak dengan kriteria seperti ini. Jika nilai siswa itu di bawah 70 ya, jika nilai rata-ratanya di bawah 70, maka siswa tersebut tidak lulus. Kemudian jika nilai rata-ratanya di atas 70, maka siswa tersebut lulus. Nah, kita bisa menggunakan rumus if seperti ini, if ya, kemudian buka kurung, kemudian di sini akan tampil
logical test, artinya kita disuruh untuk menentukan area yang harus diseleksi seperti ini ya, yang akan dieksekusi. Kemudian titik koma seperti ini ya, titik koma. Kita tentukan untuk ini saja. Nah, kemudian kita pilih ini logical testnya, kita pilih satu area saja ya, satu sel saja. Untuk di bawahnya kita tinggal mengikuti nantinya, tinggal di drag ke bawah. Kemudian kita pilih value if true ya, maksudnya jika nilai rata-rata ini di bawah atau kurang dari 70, seperti ini, titik koma, maka tidak lulus. Seperti ini. Kemudian titik koma lagi, dan kita deklarasikan jika nilai tersebut di atas 70 atau selain yang dideklarasikan sebelumnya, maka siswa tersebut lulus. Seperti ini. Titik ya, seperti itu ya. Kemudian kita tutup kurung, klik enter, nah, maka akan tampil ya seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah untuk hasil dari masing-masing siswa yang lain. Nah, seperti ini akan tampil ya. Jadi untuk misalnya ini Agus, nilai rata-ratanya hanya 66,67, maka tidak lulus. Sedangkan untuk yang Dede ini nilainya 71, maka lulus. Seperti itu. Kemudian untuk rumus yang atau keterampilan yang selanjutnya yang harus teman-teman kuasai, teman-teman harus bisa membuat grafik. Grafik artinya sebuah ilustrasi dari sekumpulan data ya. Seperti itu. Misalnya teman-teman tinggal drag seperti ini, kemudian pilih di sini ya, insert. Kemudian silakan teman-teman bisa pilih jenis grafiknya, misalnya grafik batang seperti ini, maka akan tampil ya seperti ini. Akan tampil grafik atau ilustrasi atau penggambaran dari data yang ada di tabel ini. Seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya yakni lookup. Lookup ini atau vertical lookup ini yakni untuk mengambil sebuah data secara vertikal ya. Contohnya di sini ada sebuah tabel, kita akan mengambil data secara vertikal seperti ini ya. Secara vertikal. Contohnya seperti ini ya. Di sebelah kanan ini ada data dan isian datanya. Misalnya nama, saya akan mengambil sebuah nama, misalnya kita bisa mengaplikasikannya rumus lookup seperti ini, lookup. Kemudian saya akan mengambil data dari siswa ini yang di urutan keempat seperti ini ya. Kemudian titik koma. Kemudian teman-teman blok semua nilai datanya. Kemudian titik koma. Kemudian di sini nama ya. Nama di sini ada di kolom kedua ya. Kolom pertama ini kolom nomor. Kemudian nama ini adalah kolom kedua. Maka tuliskan 2 seperti ini. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Maka akan tampil nama Dede ya, nama Dede ini. Kemudian untuk jenis kelamin juga sama, kita bisa menggunakan lookup seperti ini. Kemudian kita pilih urutan keempat ini ya, Dede. Kemudian titik koma. Kemudian kita pilih semua untuk datanya, isian datanya. Kemudian kita pilih kolomnya ya. Di sini jenis kelamin berada di kolom ketiga seperti ini. Di kolom ketiga, kemudian tutup kurung. Nah, akan tampil jenis kelaminnya L. Nah, untuk di bawahnya biar menghemat waktu, teman-teman di sini bisa bekukan atau kunci rumusnya ya. Di sini teman-teman blok di M4 agar saat kita drag ke bawah ini rumusnya tidak berubah. Bisa teman-teman kunci dengan menekan tombol F4 seperti ini. Kemudian kita kunci juga yang isian datanya ini.
kita kunci dengan F4 seperti ini. Nah, klik enter. Nah, untuk di bawahnya ini seperti ini ya. Nah, untuk yang matematika kita tinggal sesuaikan saja untuk urutan kolomnya. Ini matematika berada di kolom 4. Nah, nilainya 60 DD ya. Kemudian bahasa Inggris juga ini berada di kolom 5. Serta bahasa Indonesia ini berada di kolom 6. Seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya yakni rumus maksimum dan minimum. Artinya rumus maksimum itu untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar, dan minimum untuk menentukan nilai terendah ataupun terkecil. Contohnya seperti ini, ada sebuah tabel dengan ada kolom nama, jenis kelamin, dan nilai UTS bahasa Inggris. Nah, kita akan menentukan nilai tertinggi dengan menggunakan rumus maksimum atau max seperti ini. Kemudian kita pilih sel yang akan kita eksekusi, kemudian tutup kurung dan klik enter. Akan tampil seperti ini nilainya. Kemudian untuk rumus yang minimum juga sama. Kita drag semua Excelnya, maksudnya selnya, kemudian tutup kurung dan klik enter seperti itu. Kita bisa rapikan seperti ini. Oke, baik. Kemudian rumus yang ketiga yakni left dan right. Fungsinya untuk mengambil karakter atau kata dari arah kanan untuk left, kemudian right untuk mengambil karakter dari untuk left untuk mengambil karakter atau kata dari arah kiri, sedangkan right untuk menentukan karakter atau kata dari arah kanan. Seperti ini contohnya untuk left ya, seperti ini. Kemudian kita pilih teksnya seperti ini. Ini untuk rumusnya seperti ini ya. Kemudian kita tentukan jumlah karakter yang akan kita ambil dari arah kiri, artinya dari sini. Misalnya saya akan mengambil 9 karakter ya, seperti ini. Kemudian atau 20 ya, 20 karakter. Nah, akan tampil Indonesia Raya. Jadi untuk karakter yang lebih dari panjang teks yang dipilih, maka semua teks akan ditampilkan. Kemudian untuk yang right juga sama, right seperti ini. Kita pilih teksnya. Contoh saya akan mengambil 4 saja, 4 karakter dari arah kanan. Nah, maka akan tampil kata raya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni rumus yang terakhir, teman-teman harus bisa mengaplikasikan rumus round up, dan round down. Nah, untuk round ini berfungsi untuk menampilkan pembulatan angka desimal baik ke atas maupun ke bawah, sedangkan round up ini khusus untuk pembulatan ke atas pada angka desimal, dan round down untuk pembulatan ke bawah pada angka desimal. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk kaidah round ini seperti kaidah matematika pada umumnya, artinya jika angka di belakang koma itu 5 atau di atas 5, maka akan dibulatkan ke atas, sedangkan jika angka di belakang koma di bawah 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, untuk rumus roundnya seperti ini, round. Kemudian kita pilih angkanya, kemudian titik koma, kita pilih jumlah digitnya yang akan kita bulatkan, berapa digit di belakang koma, misalnya 1 digit saja di belakang koma, kemudian tutup kurung, maka akan tampil seperti ini ya. Kemudian untuk rumus round up seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan rumus round up, kemudian titik koma, kemudian kita tentukan untuk pembulatan ke bawah, untuk round up, untuk pembulatan ke atas, misalnya saya akan tentukan 2 digit di belakang koma seperti ini. Kemudian untuk rumus selanjutnya yakni round down.
kita pilih teksnya, kemudian kita tentukan berapa digit, misalnya 2 digit, akan tampil seperti ini. Oke, baik, itu mengenai beberapa rumus dasar Excel yang harus teman-teman kuasai untuk masuk di bagian tes admin kantor ya. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.